Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau membahas tentang manajer VTuber. Ngomongin manajer VTuber sama ya apapun lah. Tapi di sini basically aku mau fokus ke manajer VTuber. Kenapa sih aku mau ngebahas masalah permanajeran ini? Jadi suatu hari aku tuh datang dan ngelihat di Twitter ada permasalahan manajer yang dimana kayak gini nih. Kurang lebih ada orang mantan manajer yang dimana dia itu bikin announcement kayak gini. Perkenalkan, aku Ayam Putih, dikenal sebagai panggilan Ayam atau Reiko. Dengan mempertimbangkan padatnya jadwal kehidupan pribadi serta perubahan dalam tingkat keaktifan, izinkan aku menyampaikan sebuah pengumuman penting. Setelah melalui proses diskusi dan perkembangan yang matang, aku menyatakan bahwa aku tidak lagi manajer dari Zeya, Pingu, Maru, dan Eliza. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan selama kerja sama kita. Kedepannya, 3 VTuber tersebut akan berada di bawah manajemen yang baru. Aku berharap karir mereka selanjutnya akan berjalan lancar dan penuh kesuksesan. Nah, tapi gini, ketika aku ngeliat pengumuman ini, aku ngerasa ada yang shady, ada yang aneh. Pertama, kalau kau ngeliat ke bawah di reply-nya, ada beberapa gini nih. Bang, kok nggak minta maaf, malah klarifikasi mundur? Apa iya kamu yang mundur karena sibuk IRL, bukan karena diturunin talent? What the hell gitu kan? Sibuk IRL atau sibuk IRL? Sampai gak ada yang diurus tuh, gitu. Nah, kebetulan ada Pingu di sini. Halo Pingu, apa kabar? Dan kebetulan kita di sini akan membahas mantan manajermu. Dan ya betul, di sini ada Pingu lagi nge-rate nih. Nah, lucu banget. Gini kan? Jadi pada dasarnya ketika orang ngelihat pengumuman ini, orang-orang akhirnya ya banyak tanggapan-tanggapan yang cukup menarik dan menohok gitu kan. Sampai akhirnya yang namanya Ayam ini klarifikasi, yang dimana klarifikasinya panjang dan intinya ada banyak, yang dimana aku gak akan ngebacain satu-satu karena who give a shit gitu kan, siapa yang peduli gitu. Jadi aku pribadi gak peduli dan gak mau tahu. Jadi iya, sekarang aku langsung ke permasalahannya aja. Di sini dia tuh berperan sebagai manajer VTuber. Terus emang pekerjaannya manajer VTuber itu apa sih? Pekerjaan manajer VTuber itu adalah ngurusin talentnya. Sesimpel itu. Tapi apakah itu pekerjaan yang simpel? Tidak. Karena kalau kau misalnya jadi manajer VTuber dan kau nggak bisa ngurus talentmu dengan baik, maka akan banyak project yang terkendala. Gitu. Gini nih, dari klarifikasinya aja menurutku agak bermasalah. Ketika ngebaca klarifikasi ini, aku tuh ngeliat kalau seolah-olah dia itu mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri jadi manajernya talent ini, dan akhirnya dia mengundurkan diri. Terus ya udah, karena dia sibuk punya kegiatan yang padat. Sesimpel itu. Tapi ternyata begitu dibaca klarifikasinya, enggak. Di sini malah dia ini kelihatan kalau dia ini lalai. Yang dimana dia itu lalai karena ada beberapa pekerjaan yang dimana dia itu kewalahan. Bahkan menurut yang gue dengar dari sumber-sumbernya, sumber terpercaya, orang-orang itu agak dalam tanda kutip marah, talent mereka marah, dan orang-orang yang terlibat dalam mereka di CF itu ikut marah karena gak diurusin gitu. Jadi di sini klarifikasinya agak aneh karena pertama dia bikin seolah-olah dia yang mengundurkan diri, padahal aslinya kalau menurut Pingu, yang dimana dia tuh ngomong, dia memutuskan untuk memberhentikan Ayam Putih sebagai manajer. Damn. Terus alasan utama kami mengambil keputusan ini dikarenakan kurangnya tanggung jawab beliau dalam menjalankan job desk yang dimiliki, terutama dalam berbisnis, manajemen waktu, dan komunikasi. Bukan karena memiliki manajer baru. Kesibukan dan masalah pribadi beliau sudah pernah kami diskusikan. Kami sebagai talent sudah menawarkan bantuan untuk mengimbangi tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengerjaan tugas Komifuro. Namun beliau menolak bantuan tersebut dan memutuskan untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas talent cosign. Sedangkan para talent, Pingu, Elia, Zeya sepenuhnya mengelola penjualan merchandise masing-masing. Damn. Nah, jadi ini announcement yang dibikin sama Pingu yang dimana ini sangat bertolak belakang dengan yang ini dan permintaan maafnya gitu. Di sini juga dalam klarifikasinya dia juga bilang kan, dia itu sempat bermasalah dan menyebabkan delaynya debut Zeya. Dia hilang kabar dan gak aktif. Itu kan agak aneh gitu. Nah gini. Sekarang aku bakal kasih tahu kau 101 untuk menjadi manajer, oke? Gimana sih cara menjadi manajer yang benar? Nah, menjadi manajer itu memang tidak seharusnya kayak mengerjakan semua job desk. Namanya manajer, kau bertugas untuk memanage. Jadi, sebenarnya yang diperlukan manajer adalah kemampuan untuk manage. Gitu loh. You know what I'm saying, right? Jadi kayak gini. Ketika kau menjadi manajer,
Kau itu nggak perlu kayak sampai datang gitu. Kak, aku mau print untuk merchandise. Kau yang datang, kau sebagai manajer datang ke toko, terus habis itu kau print bajunya, kau yang bikin desainnya apa segala, nggak kayak gitu. Manajer tugasnya adalah memastikan kalau semuanya berjalan lancar. Kalau yang kau lakukan tidak berjalan lancar, kau bukan manajer, Pak. Nah, jadi salah satu hal yang paling epic yang ku dapat adalah ketika aku main Twitter, aku ketemu lagi nih. Aku kan jago banget yang menyelam ya. Jadi, salah satu temennya yang dimana ini dia nih. Hewo, can I get encouragement from you? Encouragement. Minimal balas chat. Nah, ketika kau mendapatkan pesan ini dari talentmu, tidak seharusnya tidak seharusnya kau menjadi manajer gitu. Ini tuh hal paling tolol yang pernah ada. Minimal balas chat sampai digitukan nama talent. Bro, what the fuck are you doing, man? Kayak kok bisa sih? Kok bisa sih? Nih ya, salah satu kesalahannya si ayam putih atau si Reiko ini adalah, pertama, dari beberapa yang kulis, kesalahannya si ayam atau si Reiko ini sebenarnya fatal karena dia nggak bisa memastikan produksi berjalan lancar. Minimal apa yang dia harus lakukan adalah memastikan semuanya berjalan lancar. Kayak misalnya, let's say kita ambil case CF20. Misalnya gini, 2 bulan sebelum CF harusnya mereka kayak mereka rilis merchandise. Dalam artian mereka buka PO, ya kan? Nah, tugasnya manajer di sini adalah kau sebagai manajer memastikan ilustrasinya udah belum. Kalau belum segera buat. Nah, ilustrasinya dapat dari mana? Ilustrasinya itu didapat dari pihak ketiga misalnya. Jadi tugasmu adalah pihak ketiga, kau sebagai manajer sama talent itu dihubungkan. Kau itu menghubungkan supaya talentnya nggak langsung ngobrol sama pihak ketiga. Satu, kedua, bikin katalog. Bikin katalog, tugasmu adalah mengingatkan talentmu untuk bikin katalog. Bukan malah ditagihin katalog, kok malah bikinnya terlambat. Dan kesalahan ini membuat teman-temannya Pingu, Zeya, dan lain-lain itu telat 1 bulan dalam bikin PO merch. Yang dimana untuk VTuber kecil, untuk VTuber indie, itu fatal banget. Karena kau punya fans itu nggak banyak. Dan kau mau kalau fansmu itu ngumpulkan uang supaya bisa beli merchmu. Jadi nggak kayak mendadak dalam 1 bulan. Itu parah, men. 1 bulan tertunda. Dan akhirnya untung CF mereka bisa diselamatkan gitu. Jadi ketika manajermu dalam tanda kutip sibuk IRL atau sibuk IRL, sebenarnya nggak boleh. Karena tugasnya di sini adalah mengatur supaya semua produksi lancar, dari segala merch atau apapun itu lancar. Masalahnya ketika dia bikin debutnya Zeya itu tertunda, proses PO merch itu tertunda, itu bakal jadi masalah gede banget. Nah, di sini tuh dia juga punya alibi yang dimana dia bilang dia ini pengen melindungi informasi pribadi para talent dari Hyokochi tanpa melihat akibatnya. Betul, bagus kalau kau memang mau melindungi talentmu. Tapi masalahnya adalah akan sangat bermasalah ketika kau sok-sokan pengen melindungi, tapi ya kayak kau nggak bisa ngatur diri sendiri, malah sibuk pacaran dan main repo. Kayak gitu. Salah satu dari sumber yang ku dapat, dia malah sibuk main repo dan sibuk pacaran. Yang dimana artinya dia lalai sama pekerjaannya, which is crazy. Nah, ini pertanyaan bagus. Digaji nggak tuh, Bang? Ini pertanyaan bagus. Manajer itu tanggung jawabnya gede karena dia yang harus memastikan segala hal berjalan dengan lancar. Mau itu komunikasi sampai produksi. Tapi kalau misalnya manajer digaji dengan sangat kecil atau tidak digaji akan sangat bermasalah. Untuk masalah digaji dan gak digaji atau bayarannya seberapa gede, itu urusan masing-masing. Itu urusannya Pingu dan kawan-kawan dan si ayam tadi. Tapi kalau misalnya si ayam bilang, "Gak apa-apa, aku gak usah dibayar kok, aku rela mengerjakan ini demi kalian karena aku suka dengan kalian," gitu. Nah, itu beda cerita, itu namanya ngesim. Jadi agak goblok ketika ada orang yang pengen menggampangkan pekerjaan manajer dan gak mau dibayar, terus dia lalai. Malah kalau kau gak dibayar, kesannya kayak menyepelekan gitu. Karena gak ada bayaran jadi kayak mengesampingkan, itu yang bahaya. Manajer ngesim boleh gak? Boleh, cuma sadar diri. Kalau ayam sendiri yang bilang sendiri free, rela ngerjain karena resume atau CV. Oh, jadi dia sendiri yang bilang kalau dia rela demi CV. Masalahnya adalah kalau dia rela mengerjakan ini for free demi CV, ini udah hal yang fatal. Dalam manajemen udah nggak masuk akal. Anomali bernama Cukurukukuk menggaungkan popo repo di VTuber lain. Oh iya, kabarnya lagi beliau ini muncul di stream VTuber lain
dan bermain repo bersama. Wah, lucu banget. Manajer kalau hilang, semuanya hilang di produksi. Jadi meskipun kau ngelakuin for free atau kerjaan nyantai gitu, pastikan kau tetap mengerjakan semuanya dengan benar. Ibarat kata kayak kau bikin kerja kelompok nih, yang lain kerja, kau cuma ngudut sama ngocok di belakang, nah itu tolol. Terus habis itu kau pengen dapat kredit, nah itu dongo kalau kata gua. Maksud tuh gini loh, ini pelajaran buat kau ya. Kalau misalnya kau mau menghindari pekerjaan, saranku adalah jangan online. Jangan muncul di stream orang, jangan muncul di Instagram, jangan muncul di WhatsApp. Udah, sekian. Hindarilah pekerjaanmu dengan cara istirahat. Jadi ada alasan, aduh sorry aku istirahat karena capek atau apapun itu. Selesai. Daripada kau main repo, dongo. Jadi orang hilang-hilangan. Manajer Clean Sound, di Clean Sound nih, Clean Sound kan ada manajer juga ya. Kalau manajer hilang di Clean Sound, hilang juga nyawanya. Maksudku kalau kau mau jadi manajer VTuber demi ngedeketin VTuber, namaku mah dongo ya. Kok kalau mau ngedeketin VTuber, gak usah jadi manajer, kenalan aja dari deket langsung. Misalnya kayak aku mau ngedeketin Momo. Halo Momo, boleh kenalan gak? Di mana gitu? Aku nggak bisa jadi manajer sih. Cuma kalau kamu ngobrol-ngobrol sama aku dan ngobrol-ngobrol tentang konsultasi sosial media, bisa sama aku. Kalau mau bisa kali kita tukeran WhatsApp. Kayak gitu. Itu baru caranya. Nggak usah manajer nggak usah. Ya, maksudku Danang. Kita di sini ada Danang juga nih, ada Danang. Mana nih? Danang. Ini ex manager dari Yume. Coba tanya pekerjaannya apa? Pekerjaannya ya memastikan jadwal tuh berjalan dengan lancar. Aman. Danang ini juga salah satu manajer atau pekerja di Mahapanca juga. Jadi maksudku dia pengalaman kan, dan aku yakin pasti kalau dia bekerja sebagai manajer jelas ribet karena dia harus menghubungkan beberapa orang dan memastikan mereka itu berjalan dengan sesuai rencana. Kalau misalnya sampai katalog telat, kalau sampai waktu jualan malah jalan-jalan atau nggak ada koordinasi sama staff yang ada di booth, itu mah dongo kata gua. Andai kata ini adalah bagaimana cara memperbaiki pekerjaan si ayam. Cara memperbaiki kegoblokan si ayam adalah pertama, pastikan teman-teman, ilustrasi untuk merch udah selesai belum? Kalau udah, aku mau menghubungkan ke vendor. Nah, kalau udah nih disetor nih, hubungi vendornya kan. Hubungi langsung vendornya, gak usah banyak basa-basi. Hubungin vendor, bukan main repo. Hubungin vendor ya kan. Oh nih ada sampel. Kirimkan sampelnya. Suka nggak? Kalau suka lanjut bang. Kita suka. Lanjut nih, ya kan lanjut. Udah lanjut ya. Baru, oh iya, jangan lupa katalog ya guys ya. Biar orang-orang tahu apa aja yang kita jual dan harganya berapa. Kita belum dapat nih bang ilustrasi untuk katalognya. Oke, aku akan hubungi ilustratornya. Datang. Mas ilustrator atau mbak ilustrator udah selesai belum pekerjaannya? Talent aku nunggu nih gitu. Udah selesai. Tanya, kalian udah punya template belum untuk katalognya? Tanya, ini ilustrasinya udah nih. Silahkan ditempel ya gitu. Kayak gitu loh. Oh ya Kak Ayang, kita kekurangan talent atau staff untuk booth yang jagain booth. Siap, akan aku cari. Bikin tweet, ada yang mau jagain booth ini nggak? Nanti bakal bla 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 bla. Datang, aku mau daftar bang. Terus nanti diklarifikasi, di-clearkan lagi nih sama Zea dan kawan-kawan. Zea bilang, si Ayam bilang, Zea, ini adalah orang-orang yang mau daftar untuk menjadi staff di booth kita. Kamu mau nggak? Gitu loh. Jadi manajer jangan mageran. Dia jaga booth aja nggak bener. I don't fucking know man. Aku bahkan nggak tahu kalau Zea, Pingu, Momo dan lain-lain buka booth. 5 menit buat chat, 5 jam buat repo kill. Dlogo cok. Jadi maksudku jadi manusia itu ya yang amanah gitu. Aku sendiri pun ngaku, aku gak terlalu bisa jadi manajer karena skill komunikasiku tidak sebagus itu, koordinasiku tidak sebagus itu. Dan emang manajer itu adalah orang yang mesti punya waktu manajemen yang bagus. Kalau misalnya kau gak bisa memanage orang-orang, bahkan dirimu sendiri, kau gak tahan buat gak bisa berhenti main repo, ngapain kau jadi manajer? You better suck my d. Jadi manajer itu susah? Enggak, manajer itu gampang. Cuma yang susah adalah koordinasi dan komunikasi. Dan disiplin, itu yang susah. Maksudku kalau sampai kau bikin jadwal PO sampai mundur, terus bikin klarifikasi sampai kayak dia bikin klarifikasi itu sampai kayak
Seolah-olah dia yang mundur sendiri. Padahal aslinya mah dia dipecat. Dia asli dipecat. Nih, kesibukan masalah pribadi udah didiskusikan. Dia nggak bertanggung jawab dalam pekerjaan Komifuro 20. Aku kalau jadi Eliza, aku pukul aja. Harus ada dendanya itu mah. Sampai nggak sempat tes sprint merge karena jadwal mundur 1 bulan. Kenapakah kira-kira kepo gue? Kalau aku sih nggak terima ya kalau sampai ada kegagalan dalam merge gitu ya. Agak aneh kalau dipikir-pikir. Kok bisa itu logo. Terus ada juga nih orang yang speak up nih. Ada orang yang speak up juga nih. Menolak bantuan dengan alasan melindungi informasi pribadi para talent is bullshit. We don't need a tiny bit of talent personal information to cooperate. Tuh, for real, klarifikasi sama sekali gak menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kayaknya mending gak usah klarifikasi. Emang minta pengen digoreng. TLDR kayak gini nih. Jadinya Doi manajerin beberapa VTuber sekaligus. Terus karena tahu kerjaannya banyak, ditawarin bantuan, dianya nggak mau. Taunya kerjaannya nggak beres, akhirnya talent pada cabut ganti manajer. Nah, udah itu TLDR-nya. Nih, ya deh, aku bacain ya. Ini klarifikasinya nih. Kita nge-review klarifikasinya sekarang nih. Halo semua, melalui pesan ini aku ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Zeya, Pingu Moral, dan Eliza Hemlock, dan Maru Kaneko. Pertama izinkan aku minta maaf untuk kurangnya keaktifan dan banyaknya kesalahan yang aku perbuat pada saat menjadi manajer Zeya. Jujur aku kewalahan dengan tiap 20 sebelumnya ditambah dengan permasalahan real life cukup berat. Salah satu tuntutan dari keluarga, terutama dalam hal finansial. Terhitung dari bulan Februari hingga April, membuat semua semakin kacau. Semua masalah ini sudah diselesaikan secara baik-baik dan aku minta maaf karena kurangnya komunikasi pada saat itu disebabkan kelalaian dalam manajemen waktu. Nah, ini. Semua masalah ini sudah diselesaikan secara baik-baik. Emang iya? Kepo gua, mana tuh yang baik-baik tuh? Aku nggak tahu. Kalau misalnya selesai dengan baik-baik mah, si Pingu mah nggak bakal bikin klarifikasi tambahan gitu. Ini mah klarifikasi tambahannya Pingu gitu. Klarifikasi tambahannya Pingu yang bilang, "Di si kelihatannya kayak kita yang salah nih. Elu ego yang kita keluarin gitu." Baik buat dia, bagus gak? Bagus. Cuma kalau sisi lain mengeluarkan kebenarannya agak fuck up tuh. Oke, lanjut. Beberapa hal yang ingin aku sampaikan itu masalah disebabkan seperti delaynya debut Zeya, hilangnya kabar dan tidak aktif di keempat talent. Bukan 4, banyak. Sama 4 tambahan lainnya dikarenakan beban perkuliah. Oh, dia masih kuliah. Kerja dan permasalahan IRL lainnya. Maksudnya pacaran? Nggak mungkin dong karena pacaran kan? Nggak. Bukan repo, nggak ada repo di sini. Nggak apa-apa. Di sini tuh dia menaruh empati dan bagus banget nih. Ada juga kesalahan seperti mendadak menjadi manajer Pingu dan Eliza yang membuat beberapa pihak kurang nyaman. What? Kenapa shifting blaming, Pak? Kocak nih. Ada juga kesalahan seperti mendadak menjadi manajer. Lah, berarti salahnya Pingu dong. Salahnya Pingu sama Eliza dong. Maaf ya kalau aku sebuah kesalahan. Iya, ini mencari pembenaran kalau kata gua. Dan alasan aku tidak mencari bantuan untuk Hyokochi karena aku yang terlalu overthinking. Enggak, bukan overthinking. Enggak, ini enggak usah. Padahal orang yang nawarin kau bantuan enggak minta informasi pribadi. Udah, ini skip dulu nih. Ini hilang nih. Sadar bahwa terjadi kelalaian tidak komunikatif manajer talent sedalam-dalamnya. Oke. Enggak. Semoga klarifikasi. Udah, tidak memberi kejelasan apapun, malah gak bagian yang kucoret ini malah makin aneh gitu. Di sini dia shifting blaming, kok nggak boleh shifting blaming? Masalahnya, kok shifting blamingnya ke Pingu? Yang dimana kalau kita ngelihat ya, ini tweet ini dibikin pada tanggal 6 Juni jam 12 AM. Pingu ngeluarkan langsung 6 Juni jam 2 AM. 2 jam setelah itu dia ngeluarkan counter. Kan goblok ya. Bayangkan subuh langsung digas. Langsung di counter lah. Aku sih lebih percaya Pingu ya daripada orang ini ya. Gini ya, aku pribadi ngerasa cukup lah main manajer-manajeran. Karena kalau kau main manajer-manajeran mulu tuh kayak apa ya, kau gak bakal beneran belajar. Semua itu diawalin dari satu dulu, baru nanti nambah ke beberapa yang lain. Jangan langsung 3. Kalau misalnya kau mau ngurus talent langsung 3 sekaligus, kau mau jadi apa anjir? Jagoan lu? Superman lu? Enggak, satu aja gitu. Nggak usah, kok ngapain banyak-banyak. Dan ya itu aja sih. Kalau untuk sekarang aku agak takut ya tiba-tiba streamku didatangi banyak orang. Dan ya, gimana pendapatmu kasih di kolom komentar. Ces.